Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petualang Rupat. Nah, apa kabar para breeders? Semoga para breeders selalu baik-baik saja dan dilancarkan segala rezekinya ya. Baiklah para breeders, kali ini kita sharing-sharing pengalaman ya, ini tentang teleskop ya. Apa fungsi dari teleskop untuk senapan angin ya, baik uklik, gejluk maupun PCP. Nah, jadi berhubungan teleskop ini adalah aksesoris tambahan untuk senapan angin ya, baik uklik, gejluk ataupun PCP. Jadi kita bahas fungsi dari teleskop tersebut ya. Nah, jadi pengalaman saya dan yang saya pahami ya, yang saya ketahui bahwa fungsi teleskop ini sangatlah diperlukan ya untuk sebuah senapan angin, aksesoris yang sangat penting. Ya, sebenarnya tanpa aksesoris teleskop juga bisa digunakan senapan angin tersebut ya, tanpa menggunakan teleskop. Namun untuk di jarak pendek saja kalau tanpa teleskop ya, menggunakan pisir. Nah, jadi keunggulan menggunakan teleskop ya ini kita mampu melihat target sampai di jarak jauh ya. Jadi titik pandang kita hanya pada target saja. Berbeda dengan pisir ya. Kalau menggunakan pisir kita memandang 3 target. Pertama target pisir depan dan pisir belakang, lalu pada target buruan ya, pada burung ya. Jadi teleskop ini mempermudah kita untuk membidik sasaran ya. Berbeda dengan pisir. Ya memang pada zaman sebelum modern ya, pada menggunakan pisir manual ya. Nah, keunggulan menggunakan pisir ini terbilang sangat unik ya, keunggulannya unik karena tidak semua bisa menggunakan pisir. Berbeda dengan teleskop ya. Kalau teleskop dijamin semua sudah bisa, apalagi sudah terpasang di unitnya ya. Sudah terpasang dan sudah disetting di unit tersebut. Nah, itu sangatlah mudah menggunakan teleskop ya. Jadi teleskop ini juga fungsinya tidak sembarangan menggunakan juga ya. Ada yang mudah digunakan dan ada yang sulit digunakan, tergantung level dari teleskopnya, harga tentunya ya. Jadi semakin tinggi harga pada teleskop, maka semakin gampang untuk menyetingnya ya. Dan pandangan kita saat mata kita melihat ke teleskop itu akan lebih jernih dan lebih gimana ya, lebih enak aja gitu ya jika harga teleskop lebih mahal. Nah, jadi kita saksikan dulu ya teleskop yang saya punya ini. Nah, ini ya. Ini jenis teleskop buntung ya. Nah, ini merek Discovery. Ini teleskop buntung. Ini sangat pendek. Panjangnya sekitar 18 cm saja untuk teleskop ini ya. Nah, teleskop ini juga banyak jenis. Ada yang buntung, ada yang semi buntung ya, lebih panjang ke depan lagi dan ke belakangnya lebih panjang. Ada juga yang teleskop ini super besar. Nah ya, jadi fungsi teleskop itu bermacam-macam ya. Kalau teleskop buntung ini fixed zoom, ada yang bisa di zoom juga sampai 6 atau sampai 5, tapi ada juga yang fixed zoom. Maksudnya fixed zoom itu hanya pembesaran 3 kali saja, tanpa bisa diputar lagi lensanya untuk memperbesar target. Hanya paten ya, 3 kali, ada yang 6 kali, ada yang 4 kali. Itu memang dari pabriknya sudah disetting sedemikian rupa ya. Fungsinya jika teleskop buntung ini sama juga seperti teleskop yang lainnya, hanya saja mempunyai kekurangan ya, ini tidak bisa untuk jarak lebih jauh ya. Seperti lebih dari 30-an meter itu sudah tidak mampu lagi. Ya, kalau mata kita masih tajam melihat target ya bisa-bisa saja ya. Nah, itu ya. Jadi teleskop buntung
Dan teleskop yang bisa zoom itu ya berbeda, apanya ya berbeda, maksud saya itu berbeda untuk speknya gitu ya. Kalau yang bisa di zoom sampai 9 atau 12 itu bisa sampai jangkauan 50 atau 60 meter tergantung feeling kita memandang targetnya dan skill penembak tersebut. Jadi dari segi harga saja sudah banyak bermacam-macam, dan telebuntung ini juga banyak varian harga, dari baik dari harga 300-an sampai di harga 1 sampai 2 jutaan ya. Ada yang telebuntung harga sampai segitu. Dan saya juga bingung kok kenapa mahal ya. Memang kualitas dari lensa telebuntung ini lebih jos, lebih bening, lebih terang ya, kalau saat kita menggunakan tuh lebih terang. Jadi fungsi teleskop itu mempermudah kita untuk membidik target. Itu aja ya yang saya pahami. Jadi banyak juga kegunaan yang lain teleskop ini, dan juga banyak yang harus kita pahami saat menggunakan teleskop, karena tidak semua teleskop itu tahan getar ya, tahan air. Jadi kita harus waspada saat menggunakan teleskop, karena bisa saja error teleskopnya, maka saat kita bawa hunting nanti juga akan error unitnya ya, karena teleskop ini berpengaruh besar pada senapan juga ya, senapan angin. Selagi teleskopnya belum tahan getar, maka akan sulit dibawa belusukan. Nah itu ya. Oke teman-teman, semoga nanti teman-teman kegunaan teleskop yang sebenarnya itu ya ini mempermudah kita untuk membidik target ya. Jadi varian teleskop ini cukup banyak jenisnya ya, baik dari retikal, bentuk fisiknya, model ini turretnya ya, model lensanya itu cukup banyak sekali. Jadi sesuaikan selera teman-teman semuanya. Nah kali ini saya lagi nyanggong nih teman-teman. Lagian buruan belum datang ya. Ya udah saya bahas teleskop dulu. Ini masih jam 3. Jadi buruan belum datang. Ini saya menggunakan Oakley Canon 802 Lightning ya. Perdam merek FX Impact ya. Ini saya kasih stiker kamu. Ini terlalu, karena dia telebuntung, jadi saya mundurin biar enak saat dipandang ya di mata. Udah pas ini, nggak bisa dimundurin lagi, sebenarnya dia mundur dikit lagi. Jadi karena ini telebuntung ya, saat memakai ini perdam ini akan masih terlihat di dalam ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena pendek, terlalu pendek ya di sini. Jadi view-nya ini kalau kita lagi intip dari sini ke sini, ini masih terlihat dikit guys. Aduh. Jadi ada kelemahan dan kekurangan. Oke guys, teman-teman terima kasih banyak yang sudah menyimak video saya sampai akhir ya. Buat para bedilers, para suhu, maafkan saya jika ada kata-kata saya yang kurang pas saat membahas teleskop, fungsinya apa. Jadi nanti para suhu bisa bantu coret-coret di kolom komentar agar lebih jelas untuk penggunaan teleskop yang sebenarnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam nguklik, salam PCP, salam gejluk ya. Jos.